Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Segala puji dan syukur kepada Allah tabaraka wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas limpahan rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga yang senantiasa Ia berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing langkah kita ke jalan yang paling diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan seluruh hadirin yang tidak mungkin saya sebutkan nama satu persatu, kaum muslimin yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini pada acara pemancangan perdana Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini di bawah Yayasan Asil Cahaya Tauhid, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada saya amanah untuk pembina di Yayasan Asil Cahaya Tauhid ini. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, dalam perjalanan kita bersama kaum muslimin di berbagai negeri, baik yang ada di Pekanbaru, Riau secara khusus, ataupun yang ada di seluruh Indonesia, ketika kita bersama mereka di acara-acara kita, di pengajian-pengajian kita, kita menemukan 4 problema mayoritas kaum muslimin di berbagai negeri. Problema yang pertama, kita menemukan kaum muslimin sering sekali mengeluhkan mahalnya biaya untuk sekolah agama. Keluhan besar yang kedua kami temukan adalah kaum muslimin tidak menemukan tempat belajar agama untuk orang yang sudah berusia lanjut. Bukan lagi usia pendidikan, di usia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tidak ada tempat untuk mereka belajar. Yang ketiga, kaum muslimin menemukan kendala yang besar, tidak ada solusinya bagi anak-anak mereka yang putus sekolah di tengah jalan. Sekiranya masuk pesantren 3 bulan, 4 bulan lalu putus di tengah jalan, kendala yang luar biasa kita temukan dari banyak kaum muslimin. Kemana mau dimasukkan sekolah? Sekolah yang lain sudah pada tutup, menunggu terlalu panjang. Kalau ataupun mendaftar pada tahun berikutnya belum tentu akan diterima. Yang keempat, sudah ada sekolah-sekolah, akan tetapi daya tampung yang tidak cukup untuk menampung kaum muslimin dan anak-anak kaum muslimin untuk belajar. Oleh karena itu, kami dari Yayasan Asil Cahaya Tauhid mencoba untuk membuat sebuah aktivitas yang bisa untuk mengayomi 4 kendala besar ini. Maka dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah, lahirlah ide untuk melahirkan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, yang mana utamanya adalah untuk mengayomi 4 kendala utama tadi dan kegiatan-kegiatan lain insya Allah yang bermanfaat. Insya Allah di Markas Sunnah Nusantara ini adalah free biaya pendidikan. Free biaya pendidikan maksudnya adalah bahwa pelajaran yang akan mereka terima dari para guru free mereka dapatkan. Asrama akan kita siapkan juga free mereka untuk mendapatkannya. Hanya satu-satu yang harus mereka bayar, yaitu biaya makanan bulanan. Karena untuk memfreekannya sampai sekarang kita belum menemukan solusinya. Atau yang akan mereka bayar adalah sarana yang akan mereka gunakan pribadi seperti ranjang, kasur, bantal, dan yang lainnya. Namun selain itu, insya Allah kita berusaha, semoga Allah mudahkan untuk menjadikan semuanya free biaya. Kedua, kita ingin menjadikan Markas Sunnah Nusantara ini tempat belajar orang-orang yang sudah lanjut usia. Kemudian yang ketiga, penerimaan yang akan belajar di tempat ini sepanjang tahun dan tidak ada yang namanya tahun ajaran baru dan semacamnya.
Kemudian yang berusaha yang keempat untuk mewujudkan Markas Sunnah Nusantara ini sebagai wadah untuk menampung hal-hal dan dan untuk menampung anak peserta didik yang tidak tertampung oleh sekolah-sekolah lainnya. Metode pembelajaran yang akan kita lakukan insya Allah ke depan adalah hanyalah halaqah ilmiah, majlis-majlis taklim seperti yang Bapak Ibu kenal majlis-majlis taklim yang ada di Indonesia ini banyak. Di Pekanbaru, majlis taklim di Masjid Raudhul Jannah begitu menggeliat. Seperti itu persis. Namun bedanya dengan Markas Sunnah Nusantara adalah mereka yang belajar majlis taklim itu diasramakan. Mereka diasramakan sehingga ada sarana untuk mereka tidur di asrama, sehingga bisa datang dari berbagai wilayah di Nusantara yang kita cintai ini. Di samping 4 solusi yang tadi di atas, maka Markas Sunnah Nusantara ini juga insya Allah bisa menjadi pusat aktivitas keislaman lainnya, seperti bisa menjadi asrama untuk anak yatim piatu, bisa menjadi mu'allaf center, pembinaan para mu'allaf, bisa menjadi wadah untuk tempat pembelajaran Islam intensif, seminar-seminar ilmiah, tablik akbar, program-program ilmiah untuk pegawai kantoran. Semisal pegawai kantor ingin 2 hari, 3 hari, ingin diajarkan sholat yang benar seperti apa, wudhu yang benar seperti apa, mengeluarkan zakat yang benar seperti apa, ilmu waris yang benar seperti apa, haji dan umroh yang benar seperti apa, maka ini insya Allah juga bisa dijadikan Markas Sunnah Nusantara ini sebagai solusi untuk semua itu. Kemudian juga bisa menjadi program-program sarana ilmiah untuk program-program liburan anak-anak. Ini beberapa hal yang kita pikirkan, insya Allah bisa kita wujudkan di sini. Dan oleh karena itu, untuk mewujudkan niat-niat yang tadi, kita butuh 5 bangunan besar, 6 bangunan besar. Satunya masjid dan 5 asrama. Masjid ini, tempat Bapak dan Ibu, Bapak-Bapak yang duduk sekarang ini adalah tanah masjid, insya Allah ta'ala. Dan masjid ini 3 lantai. Lantai yang pertama luasnya 110 kali 95 meter. Lantai yang kedua, lantai yang pertama berisikan parkiran, kantoran, kemudian dan sarana lainnya. Adapun lantai yang kedua, maka luasnya adalah 90 kali 70, itu untuk tempat sholat ikhwan atau tempat sholat bapak-bapak kaum laki-laki. Dan yang di atasnya dengan luas yang sama 90 kali 70, tempat sholatnya akhwat atau ibu-ibu. Kemudian 5 gedung asrama juga insya Allah akan didirikan di belakang ini insya Allah ta'ala. 3 untuk akhwat, 3 untuk ikhwan dan 2 untuk akhwat bi'idnillahi azza wa jalla. 1 gedung asrama itu luasnya adalah 16 kali 48 meter dan terdiri dari 6 lantai. Terdiri dari 6 lantai dan ada 5 asrama, unit asrama yang insya Allah kita rencanakan untuk bangun. Asrama yang pertama kita beri nama Sumatera, yang kedua kita beri nama Jawa, yang ketiga kita beri nama Kalimantan, dan asrama yang kelima kita beri nama Sulawesi, dan asrama yang keempat Sulawesi, dan yang kelima kita beri nama Irian Jaya, sesuai dengan nama-nama pulau yang ada di negeri ini. Dan menurut kami rasanya inilah baru pertama insya Allah ada asrama di sebuah Markas Sunnah Nusantara, di sebuah pesantren atau di sebuah tempat pendidikan ilmiah yang namanya adalah nama-nama pulau di Indonesia tercinta. Dan untuk itu tentu kita butuh sarana-sarana pendukung lainnya, namun tidak masuk dalam 5 atau 6 gedung besar ini. Tentu kita butuh perumahan majelis guru, kemudian dapur umum dan yang lainnya, sarana pendukung lainnya. Tentu untuk biaya yang begitu besar, untuk membangun yang tadi biayanya cukup besar, dan kami sampaikan dari podium ini pada kesempatan yang berbahagia ini bahwa sumber dana murni, sekali lagi murni infak, sedekah, wakaf kaum muslimin dan muslimat dari seluruh Nusantara. Alhamdulillah, memakai nama Nusantara didukung oleh kaum muslimin dan muslimat dari seluruh Nusantara. Jadi tidak ada biaya manapun dari luar negeri atau yayasan besar apapun, murni adalah infak, sedekah, wakaf dari seluruh kaum muslimin di seluruh Nusantara yang kita cintai ini. Mulai dari Aceh sampai Papua, walillahil hamd. Dan yang berinfak Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, mulai dari Rp1.000. Infak yang terkecil diberikan kaum muslimin itu Rp1.000.
dan infak yang terbesar hingga saat ini adalah 3 miliar. Bapak-bapak, para pemimpin daerah atau para tetamu yang kami muliakan, untuk itu karena biaya yang begitu besar yang akan dibutuhkan ke depan dari nilai RAB yang keluar dari tim ahli, bangunan masjid dan asrama tersebut dan sarana pendukungnya kemungkinan akan menelan biaya sebesar 550 miliar. Dan kami tidak bermimpi akan selesai dalam 5 atau 7 tahun. Kapanpun selesainya, alhamdulillah. Walaupun selesainya nanti setelah kami tiada di tempat ini. Yang penting kita letakkan batunya, kita letakkan programnya. Mudah-mudahan tidak selesai di kita, mudah-mudahan selesai di generasi penerus kita. Namun walaupun demikian, tentu sangat berharap kita semua yang hadir di sini menyaksikan selesainya pembangunan semua itu, insyaallah ta'ala. Kami hanya ingin mengajak kita bersama bahwa ini tugas kita bersama. Ini kewajiban atau tugas kita bersama. Mari kita saling bersinergi dan kepada Allah semua kita akan berharap. Kami memiliki sebuah keyakinan bahwa bersama Allah semua akan menjadi mudah. Bapak Ibu hadirin, Bapak Ibu para pemirsa dimanapun berada kaum muslimin dan muslimat, jaminan dari kami, dari seluruh anggota yayasan yang bergerak dalam proyek ini, jaminan dari kami ada 2. Pertama, kami dari seluruh anggota yayasan tidak akan menjadikan markas Sunnah Nusantara ini sebagai harta pribadi yang akan diwariskan kepada keluarga-keluarga kami pribadi, yang akan diwariskan kepada keluarga-keluarga yang kami tinggalkan. Kami menyatakan dari sekarang bahwa ini adalah milik kaum muslimin, untuk kaum muslimin dan dari kaum muslimin. Dari kaum muslimin dari seluruh Nusantara, milik kaum muslimin di seluruh Nusantara, dan untuk kaum muslimin di seluruh Nusantara. Dari mimbar ini kita tegaskan bahwa janji kami pertama tidak akan menjadikan seluruh aset yayasan di Markas Sunnah Nusantara ini adalah milik pribadi yang diwariskan kepada keluarga. Namun ini adalah milik kaum muslimin, punya kaum muslimin karena dia berasal dari kaum muslimin dan digunakan untuk seluruh kaum muslimin. Dan janji kami yang kedua, bahwa pengelolaan Markas Sunnah Nusantara ini nanti ke depannya apabila kami dipanggil oleh Allah, tidak untuk garis keturunan kami, akan tetapi untuk siapapun generasi penerus yang berpotensi mengelola markas ini. Markas ini di bawah Yayasan Asil Cahaya Tauhid, dan kami didukung oleh teman-teman yang bergerak di Hijrah Community. Kawan-kawan yang rata-rata adalah orang-orang yang baru berhijrah dan ingin andil berpartisipasi di dalam dakwah. Mereka lah rata-rata yang mensupport kami dalam tenaga, waktu, dan pikiran. Jazakumullahu khairan. Bahkan panitia pembangunan pun mayoritas dari teman-teman kita di Hijrah Community. Harapan kami yang sangat besar, markas ini bisa sebagai pusat ilmu dalam skala nasional, mengajarkan sunnah Rasulullah, mengajarkan Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain dalam skala nasional. Yang kedua, kami berharap markas ini bisa memberikan solusi-solusi bagi kendala-kendala kaum muslimin dan muslimat yang ada di Indonesia tercinta ini. Akhirnya kami tutup apa yang bisa kami sampaikan dengan memanjatkan doa kepada Allah. Hanya kepadamu ya Allah aku berharap, ilahi Rabbi. Hanya kepadamu ku tengadahkan tangan dan ku tambatkan hati. Gerakkan hati saudara-saudariku untuk bisa saling bersinergi, bekerja sama, membangun kejayaan dan kesuksesan nan hakiki sebagai bekal hidup untuk di akhirat nan abadi. Semoga amal ini menjadikan kita nanti bergandengan tangan di surga Allah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.